Halo Sobat, selamat datang kembali di Putune Pak Tani. Pertanyaan cepat dulu, seberapa sering kamu menyiram pupuk ke tanamanmu? Seminggu sekali, 2 kali, atau malah setiap hari? Nah, kalau tanamanmu tetap tidak subur-subur meski sudah rutin dipupuk, kemungkinan besar bukan soal jumlah pupuknya. Masalahnya ada di dalam tanah itu sendiri. Menurut University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences, nutrisi dari pupuk organik tidak bisa langsung diserap tanaman. Semuanya harus diurai dulu oleh komunitas mikroba yang hidup di dalam tanah. Jadi, yang sebenarnya kita bangun saat berkebun organik bukan sekadar kebun. Kita sedang membangun ekosistem mikroba di dalam pot. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa like, komen, dan follow atau subscribe ke channel ini ya. Kita masih punya banyak rahasia kebun organik yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Tanah yang kita pakai di pot atau polybag terbagi dua jenis besar. Pertama, tanah mati. Ini tanah yang miskin bahan organik, padat, sulit menyerap air, dan punya sedikit sekali aktivitas mikroba di dalamnya. Tanaman yang ditanam di sini bergantung penuh pada pupuk yang kita berikan. Begitu pupuk habis, tanaman langsung layu. Kedua, tanah hidup, atau yang dalam dunia pertanian organik modern disebut living soil. Ini bukan sekadar tanah biasa. Ini ekosistem. Di dalamnya hidup komunitas bakteri, jamur, protozoa, dan nematoda yang bekerja bersama mengurai bahan organik menjadi nutrisi yang bisa diserap akar. Sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Bioarchive tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam kondisi laboratorium, tanaman yang tumbuh di media dengan bahan organik plus komunitas mikroba hidup menghasilkan biomasa hingga sekitar 3 kali lebih besar dibandingkan tanaman di media steril, bahkan lebih besar dari yang hanya diberi bahan organik tanpa mikroba aktif. Artinya apa? Bahan organiknya saja tidak cukup, mikrobanya yang menggerakkan segalanya. Jadi, bagaimana cara kita membangun living soil di pot atau polybag di rumah? Berdasarkan panduan Balai Besar Pelatihan Pertanian Kementerian RI, ada 3 bahan utama yang wajib ada. Pertama, topsoil, tanah lapisan paling atas dari kebun atau area lahan. Kenapa harus lapisan atas? Karena disinilah konsentrasi bahan organik dan komunitas mikroba alami paling tinggi. Ambil, ayak hingga halus, dan pastikan tidak menggumpal. Kedua, kompos matang. Bisa berupa bokasi, pupuk kandang yang sudah terfermentasi sempurna, atau kompos takakura. Yang penting, kompos yang belum matang justru bisa mengundang hama dan penyakit. Jadi pastikan sudah matang, teksturnya seperti tanah, baunya seperti humus hutan. Ketiga, arang sekam. Hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi berwarna hitam. Fungsinya banyak, meningkatkan porositas dan aerasi tanah, menjaga kelembapan, membantu menetralisir keasaman, dan mendukung pertumbuhan komunitas mikroba menguntungkan di dalam pot. Campur ketiganya dengan perbandingan, 2 bagian topsoil, 1 bagian kompos, 1 bagian arang sekam. Setelah tercampur rata, siram campuran tadi dengan larutan MOL atau bioaktivator. MOL, singkatan dari mikroorganisme lokal, adalah larutan hasil fermentasi bahan organik sederhana, seperti nasi basi, buah, atau dedak, yang mengandung bakteri starter bermanfaat. Setelah disiram MOL hingga lembab sabi tidak becek, tutup wadah dengan karung goni atau plastik, dan biarkan selama 2 minggu. Proses ini memungkinkan koloni mikroba berkembang dan mengurai senyawa organik kompleks menjadi bentuk yang siap diserap tanaman. Setelah 2 minggu, media tanam kamu sudah hidup dan siap ditanami. Nah, membuat living soil itu satu hal, tapi menjaganya tetap hidup itu kunci jangka panjangnya. Jaga kelembaban media secara konsisten. Tambahkan mulsa organik di permukaan pot secara rutin. Siram larutan MOL encer sekali 2 minggu sebagai booster komunitas mikroba. Dan hindari pupuk kimia sintetis dosis tinggi secara berkepanjangan. Riset dari Frontiers in Microbiology tahun 2018 menunjukkan bahwa nitrogen anorganik berlebihan dapat menurunkan kekayaan dan keragaman bakteri rhizosfir serta mengubah struktur komunitasnya secara negatif. Artinya, pupuk kimia yang terlalu sering dan berlebihan bisa perlahan merusak tanah hidup yang sudah kita bangun. Berkebun organik bukan tentang seberapa banyak yang kita tuangkan ke tanaman, tapi seberapa baik kita merawat ekosistem kecil di dalam pot itu. Kelebihan living soil di pot, nutrisi lebih seimbang dan tersedia secara berkelanjutan, tanaman lebih tahan terhadap tekanan lingkungan, tidak perlu mengganti media tanam terlalu sering, dan jangka panjang lebih hemat biaya. Kekurangannya, butuh waktu. 2 minggu fermentasi awal memang terasa lama kalau kamu buru-buru mau menanam, dan kualitasnya sangat bergantung pada kompos yang kamu gunakan. Kompos yang belum matang bisa merusak segalanya. Untuk detail lebih lanjut tentang cara membuat MOL dari limbah dapur, kunjungi blog putunepatani.com, semua panduannya sudah ada di sana. Jadi kesimpulannya, di dalam satu pot kecil pun kita bisa membangun sebuah ekosistem, tanah yang benar-benar hidup, yang bekerja keras untuk tanaman kita, bahkan saat kita sedang tidur. Mulai dari bahan-bahan paling sederhana, topsoil, kompos, arang sekam, dan MOL.
4 bahan, 2 minggu, dan kamu sudah punya living soil pertamamu. Coba dulu 1 pot, lihat hasilnya dalam sebulan. Saya yakin kamu akan ketagihan berkebun organik setelah ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, dan kalau belum subscribe, sekarang saat yang tepat. Nyalakan juga notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya dari Putune Pak Tani. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam organik, salam tanah hidup.